لو نشاء جعلناه تفكرون إنا لنقرؤ بل نكفرون أرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. Tadi saya bilang saya mau datang. Nah, insya Allah sebelum asar saya sudah di sana. Saya mau gantiin yang hari Sabtu ke hari Kamis saya bilang. Karena hari Sabtu saya nggak bisa datang. Jadi sedikit saja ya terkait dengan hadis ya. Ada ini orang yang bertanya, mana yang lebih utama kita ucapkan assalamualaikum dulu atau bismillah? Ada orang bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum, ada orang assalamualaikum baru bismillah. Ya Windy, dua-duanya ya. Jadi dua-duanya ini mempunyai dalil masing-masing. Yang pertama ya, ada orang yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atau bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum dengan dalil kullu amrin bi babin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim bahwa apa wa fi riwayatin abtar al-sa. Si Alisai andai baca bismillah dulu yang gawe sesuatu maka apa saya gawe ini dina barokah. Jadi dalil. Arah karena assalamualaikum baru bismillah. Apa ini dalil? Assalam qoblal kalam. Jadi assalamualaikum dulu baru ngomong sak lain. Terus ambil sak seorang ambil di kawe. Kawe bismillah, kawe assalamualaikum. Paham? Nah, jadi semakin tinggi ilmu kita semakin tahu apa yang pun dengan gawe mana. Salah satu contoh yang lain, ada orang sekarang itu sholat Allahu Akbar, bunte kalau iman deh, kan biasanya kita itu taruh tangan itu di sini, ya kan? Lalu dengan anu bawa tiang kalau ini, beli tiang marah, Nuradilah misalkan deh. Allahu Akbar, woi bersolat tangan dalam buka, oh ya benar tiang deh. Meninta karena dia sembahyang, karena sembahyang, karena dia itu mengambil riwayat dari riwayat hadis lainnya. Jadi semakin tinggi ilmu kita maka ketahuan kembali dengan yang menunjukkan gawe angkat aku minta gawe. Jadi disitulah kita berperan untuk kamu saling salah paham. Terus alhamdulillah di dalam yang kalian hafal yaitu diantaranya adalah tentang sholawat. Alhamdulillah ada yang sudah selesai. Kita belum hadisnya. Ada yang sedang di hadis arba'in nawawi. Untuk itu ya saya sarankan ya kayak Willy dedek lupaan hadis ini. Karena ini termasuk hadis juru dakwah. Kalau kalian pintar dakwah, pintar ngerawos, is very speaking, sangat bagus speakingnya, hafallah yang ini. Jadi hujah kita itu semakin bagus, semakin kuat. Ini loh kuncinya, dia jadi kunci. Tapi kalau sekarang kita rasakan, dipaksa kita ngapa ini itu, tapi tamaratuhu ba'da ta'arrud bi hadzal ma'na. Kapan kita akan merasakan kenikmatan? Kapan kita itu akan panen? Setelah kita lulus di sini. Kalau sekarang tadi enggak ada masalah. Dulu dimarah sama ustaz, ya marahnya itu nanti setelah lulus. Nanti kalau sudah jadi orang besar, terima kasih ustaz, ternyata berkat hati, berkat dimarahin. Ini loh hasilnya. Iya kalau sekarang ya itulah ustaz kalau menekankan itu pasti dibenci.
Terdeman deh, ada aja yang kayak gitu kan. Jadi alhamdulillah. Jadi marilah kita bersalawat satu kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita mengenal satu hadis di sini, apa katanya? Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi wasallam. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi wasallam. Saya berselawat kepada Rasulullah sekali yang terbalas sisi 10 kali. Saya berselawat 10 terbalas sisi 1. Saya berselawat 100 terbalas sisi 1000. Saya berselawat 1000 yang terbalas sisi 1000. Tidak akan tersentuh oleh api neraka. Itu orang yang rajin berselawat. Maka namun pembiaran meninggal lema dengan taman neraka nih langsung ke surga. Kenapa itu berselawat? Karena cinta kepada Rasulullah, ya kan? Berapa kali selawat? 1000 kali. Sampai ada satu kisah di Monggas, bukan di Monggas, di Dermaji, tahu Dermaji perempatan ada kuburan sebelah barat itu 2 tahun yang lalu pernah terjadi. Kali kuburan dia makam-makam Betawi. Wah 2 tahun bukan 3 tahun. Kalau orang itu kan yang pun tekali malik kalau sudah melebihi 10 tahun 15 tahun ya sekali malik kebawa mayat lain. Lalu dia Masya Allah 15 tahunan balik dia atau 20 tahun maka tekali kuburan dia mau narak itu bisa narak tanda dan maka dari itu arak mayat masih utuh. Keboyak terus saya di kuburan ini betul senina. Oh keboyak ternyata masih hidup senina. Senina dan kerindu tangan kemalik ini. Angkat bayi anak sandewa pedaikan bayi-bayi sandewa engat ruang paku dia tuh engat ruang paku. Tak ketua terus dengan untuk ketua senina. Apa aja amalan senangan? Apa amalannya kok bisa gitu? Jasadnya enggak lebur, tidak tersentuh oleh tanah, tidak tersentuh oleh api neraka. Sakit jawaban seni. Dimin sendek mantiram teman doang. Apa boleh beri? Jadi kemudian terus nama ngapain suaminya? Itu sambil baca selawat sampai ketiduran. Itu yang dilakukan setelah mati. Keagungan daripada sholat. Kalau kita semua saja apa yang kita hafal, kalau mau cepat kembali, mau bagus hafalannya, jangan lupa sholat. Obatnya ada selalu. Lupa nanti ketika semester, padahal tadi malam saya hafalin. Lupa gitu. Jangan gitu. Apa yang dipikirkan, baca selalu. Insya Allah datang tiba-tiba apa yang kita hafal. Itu kehebatan, kemujaratan dari kita membaca salat. Mungkin hanya ini ya. Nah, insya Allah besok kita berjumpa lagi ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Hadap sini. La imana liman la salata lahu wa la salata liman la zakata lahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman seseorang yang tidak mau mengerjakan salat dan tidak sempurna salat seseorang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Waqala sallallahu alaihi wasallam, tahiru amwalakum bizakat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sucikanlah harta benda kamu semua dengan mengeluarkan zakat. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man wajabat alaihi zakat falam yadfa'ha fa huwa finnar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang tidak mengeluarkan zakatnya apabila kamu semua telah berkewajiban mengeluarkan zakat akan tetapi tidak mau mengeluarkannya kepada yang berhak, maka kamu ditempatkan di neraka. Nauzubillah ya.
Artinya? Hadis diriwayatkan dari Abu Hafsin. Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hmm. Beliau berkata, kata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Barang siapa yang berniat Hijrahnya hijrahnya untuk barang siapa yang hijrahnya untuk Allah. Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya itu untuk wanita yang dinikahinya, maka dia akan mendapatkan apa yang maka hijrahnya itu untuk wanita yang akan dinikahinya. Nah, terus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-masjid kulli muslim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, masjid adalah rumah bagi orang Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jika ra'aitum rajulan yu'adhdhinu fil masjid faqad bainan." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu melihat seorang laki-laki membiasakan diri sholat di masjid, maka dia adalah orang-orang yang beriman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi kala dunia fil masjid ahbaqallahu amalahu arba'in sanah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membicarakan urusan dunia di dalam masjid, maka amalannya akan dilebur selama 40 hari. Masya Allah. Terus. Terus. Ummi. Seseorang yang ahli fikih lebih berat setan untuk menggodanya daripada seseorang yang ahli ibadah seribu ibadah. Besaran suaranya, nggak dengar saya. Hadap sini. Ayo. Bismillah. Hafalannya. Qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah ghairu ujubin tara biha tahtal arsi sabina ma'al musabbihina ila yaumil qiyamah kamulan sahabu. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tanpa ujub mengagungkan diri, maka ucapan itu menjadikan terbang di bawah ars bersama yang bertasbih bersama orang-orang yang bertasbih sampai hari kiamat, dan pahala tasbih itu ditetapkan untuk Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, afdhalul zikri la ilaha illallah wa afdhalul du'a alhamdulillah. Yang artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah.